Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Jadi berapa ayat ya tadabburnya? 42, 43, 44. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan tadabbur terhadap Al-Quran. Saya menemukan minimal ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat yang bicara tentang tadabbur Al-Quran. Kebetulan di rumah ada 1 buku nih ya, sangat bagus tentang tadabbur. Nanti kita ambil bukunya ya, di ruang sebelah sana. Ada 3 ayat ya, perintah tadabbur Quran itu. Pertama surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, mengandung berkah. Jadi Al-Quran penuh berkah. Jadi siapa yang berinteraksi dengan Quran, dia mendapatkan keberkahan. Di dalam satu hadits Rasulullah disebutkan, membacanya saja kita mendapatkan 1 kebaikan sampai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi ayatihi, ayat-ayatnya. Jadi kemampuan kita merespon Al-Quran tidak hanya cukup dengan membacanya, tetapi harus sampai mentadaburinya, merenunginya, memahaminya. Wa liyatadzakkaru ulul albab, dan agar mampu bertadzakur ulul albab. Ini surat Shad ayat 29. Ini perintah untuk tadabbur. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, wa fi hadza dalilun ala wujubi ma'rifati ma'anil Qur'an. Jadi dalam Al-Qurtubi disebutkan ayat ini menjadi dalil wajibnya memahami, mengetahui makna-makna Al-Qur'an. Jadi kita tidak cukup hanya dengan membacanya, tetapi kalau Al-Qurtubi mengatakan wa fi hadza dalilun ala wujubi ma'rifati ma'anil Qur'an. Jadi dalil ini, ayat ini merupakan dalil, argumentasi, alasan wajibnya kita memahami, mengetahui makna-makna Al-Quran. Nah itu, ini perintah tadabbur. Yang kedua ayatnya ada dalam surat An-Nisa, ya, ayat 82. An-Nisa ayat 82 ini menjelaskan juga kepada kita tentang perintah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indillah walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya mereka menemukan ini pada selain Allah, pasti mereka akan menemukan banyak perselisihan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini juga merupakan amiran ibadahu bitadabburil Qur'an. Ini juga merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Quran, bahkan wa nahiyan lahum anil i'radi anhu. Bahkan ini larangan bagi manusia, hamba-hamba Allah, berpaling dari Al-Quran. Ya.
Ustadz Kamal di apa? Ya, Ustaz. Jadi Ya, host Ustaz. ini ya, di host itu ya. Biar Ya, saya ya. konsentrasi yang masih Ustadz Kamal aja. Oh ya, siap. Ya. Bahkan tidak hanya itu. Wa antafahumi ma'anihil muhkamah wa alfadhihi al-balighah. Bahkan ayat ini juga perintah kepada manusia, hamba-hamba Allah untuk apa? Untuk memahami makna-makna Al-Quran yang muhkamah dan lafaz-lafaznya al-balighah. Ini mudah-mudahan ya kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang terakhir surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quran atau hati mereka yang terkunci. Jadi secara tersirat kita bisa memahami bahwa susahnya manusia untuk mentadabburi Al-Quran itu karena urusan hati. Hati mereka terkunci, tidak bisa memahami Quran itu karena kebersihan hati. Asy-Syaukani mengatakan wa idhafatul aqfali ilal qulub litanbih ala annal murada biha ma huwa lil qulub bimanzilatil aqfal lil abwab. Jadi ini peringatan ya bahwa maksudnya itu hati ini kalau sudah terkunci itu seperti terkuncinya pintu. Susah dibuka ya. Makanya wa ma'nal ayah annahu la yadkhulu fi qulubihimul iman. Ini. Jadi kalau hati yang jauh dari iman itu tidak mungkin bisa mentadabburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, memudahkan kita untuk merenungi mana-mana Al-Qur'an sampai pada dataran untuk mengamalkan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Nanti secara praksis ya Ustaz Irfan mungkin nanti akan menjelaskan bagaimana metode untuk memahami ayat Al-Qur'an, perspektif terjemahan gitu ya. Nah, saya hanya mengantarkan saja. Berapa menit nih Ustaz Kamal, saya diberi waktu. Biar kayaknya Ustaz Irfan lebih banyak ini harusnya porsinya karena apa ada tataran teori, ada tataran praksis nanti bagaimana menerjemahkan Al-Quran. Nah, 45 menit kan? Hari ini gimana, Bro? Berapa menit? 45 menit kan? Oh, 40 menit. Oke. Kita akan mentadaburi secara khusus surat Toha ayat 42 dan 44. Ini ada Ustaz Kiai Haji Kardita ya. Ustaz Karditanya yang ceramah. Ya. Oke, ini kita mentadaburi ini. Surat Toha ayat 42, 43, 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dzikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi ada beberapa penggalan ya. Terjemahnya idhab, pergilah engkau ya, anta engkau, ini sebagai penguat. Maksudnya ke Nabi Musa, wa akhuka dan saudaramu siapa Harun bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku. Jadi Musa dan Harun diperintahkan pergi dengan membawa ayat-ayat Allah kepada Fir'aun itu. Wala taniya, dan janganlah kalian lupa fi dzikri, dalam mengingatku. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua ila Fir'aun, menghadap Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Faqula lahu, maka
katakan kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang lembut, la'allahu, agar Fir'aun itu yatadzakkar, ingat, au yakhsha, atau takut. Kita mentadaburi ayat ini nanti mencoba memahami dalam perspektif ilmu dakwah. Ya, tolong nanti dielaborasi oleh siapa saja ya yang hadir. Saya membuat 3 penggalan ya. Pertama, idhab anta wa akhuka bi ayati. Yang kedua, wala taniya fi dzikri. Dan yang ketiga, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi ada 3 penggalan yang akan kita tafakuri nanti perspektif ilmu dakwah. Idhab anta, pergilah engkau Musa, wa akhuka, dan saudaramu, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, atau dengan membawa ayat-ayatku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu ayat bi hujjaji wa barahini wa mu'jizati. Jadi datanglah kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan membawa hujjah, alasan, argumentasi, barahin, ya, penjelasan, petunjuk, wa mu'jizati, dan mujizat. Ini kita lihat dalam tafsir Bil Ma'thur dulu. Yang kedua, penggalan kedua, wala taniya fi dzikri. Janganlah kalian berdua lupa mengingatku. Wal murad annahuma la yaqturani fi dzikrillah. Jadi mereka berdua tidak boleh futur dalam mengingat kepada Allah. Bahkan bal yadhkuranillah fi hali muwajahati Fir'aun. Bahkan keduanya harus terus berzikir kepada Allah saat berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa? Liyakuna dzikrullahi aunan lahu ma'alaihi. Karena zikir itu bisa membantu menghadapi Fir'aun untuk Musa dan Harun. Wa quwwatan lahuma wa sultanan katsiran lahu. Dan zikir itu memiliki kekuatan untuk keduanya, bahkan memiliki kekuasaan yang bisa menghancurkan untuk Fir'aun. Ini perspektif Ibnu Katsir. Ini penggalan kedua. Nah, nanti kita tadaburi ya. Kemudian penggalan ketiga, faqula lahu qaulan layyinan, dan katakan oleh kamu berdua kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kenapa harus memakai qaulan layyinan? Karena Fir'aun itu sudah pada posisi ghayatul utwi wal istikbar. Itu sudah kesombongannya sudah sangat tinggi. Nah, sedangkan Nabi Musa itu safwatullahi min khalqihi idzak. Ya, Nabi Musa itu kan pilihan Allah saat itu ya. Maka wa ma hadza umira alla yukhatiba fir'aun illa bil mulatafati, untuk berdialog dengan Fir'aun dengan lembut, walid, ya, dengan kelembutan. Ini ada 3 penggalan. Nah, kita lihat dari perspektif ilmu dakwah dan komunikasi. Pertama, idhab anta wa akhuka bi ayati. Pergilah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan membawa ayat-ayat. Pertama, ya, bahwa dakwah itu terjadi jika ada kekompakan dakwah, ada partner dakwah, ada organisasi dakwah. Ini diperintahkan berdua Nabi Musa itu dengan Harun, idhab anta wa akhuk.
Jadi tidak mungkin dakwah dikerjakan sendiri-sendiri, gitu. Tetapi harus berdua. Kekompakan dakwah itu terjadi karena ada faktor dakwah, lebih besar ada organisasi dakwah. Jadi dakwah tidak hanya dilakukan mandiri, tetapi melalui proses manajerial yang utuh. Dari ayat ini. Yang kedua, logika dakwah harus jalan. Maksudnya apa? Bahwa dakwah disampaikan dengan ilmu yang mumpuni, memiliki dalil atau hujah yang jelas. Anda basirah. Jadi tidak mungkin dakwah mengajak dalam ilmu yang kosong. Dakwah harus disampaikan dengan pendekatan ilmu. Walaupun metode penyampaiannya khatibun nas ala qudri uqulihim. Nah, kemudian yang ketiga ada eksistensi komunikator. Saya mohon maaf masih menggunakan istilah komunikator. Kan ada istilah komunikator, ada komunikan. Walaupun sebenarnya istilah itu sudah tidak ada ya, sekarang jadi communicate, peserta komunikasi. Jadi ada eksistensi komunikator. Kan di dalam rukun dakwah itu ada 3. Ada ad-da'i, ada al-mad'u, ada maudu'ud dakwah. Itu rukun dakwah. Ad-da'i adalah orang yang berkewajiban untuk menyampaikan dakwah, memberikan motivasi kepada mad'u untuk diajak memahami Islam sampai mengamalkan Islam. Al-mad'u itu orang yang diajak. Nah, kemudian maudu'ud dakwah itu materi dakwah. Nah, eksistensi komunikator, katakanlah eksistensi seorang dai yang mengajak mad'u itu ada 2. Pertama, eksistensinya ada 2 ya. Sebentar. Nah, ini. Pertama, sikap. Ada sikap dai. Yang kedua, ada daya dai. Gitu ya. Daya komunikator dan sikap komunikator. Sikap komunikator itu dari mulai reseptif, selektif, digestif, asimilatif, dan transmitif. Ini harus ada. Kalau seorang komunikator tidak memahami sikap ini, maka proses penyampaian dakwah tidak mungkin bisa tersalurkan dengan baik. Ya, reseptif, selektif, digestif, asimilatif, dan transmitif. Ini harus ada. Nah, kemudian yang kedua, daya komunikator itu ada mengenal diri, kredibilitas, daya tarik, dan power. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan dakwah, akan sukses manakala kita memahami diri kita sendiri. Apa yang menjadi penguasaan kita. Kedua, kita kredibel tidak untuk menyampaikannya. Yang ketiga, kita punya daya tarik tidak. Dan yang keempat, apa power kita untuk menyampaikan. Nah, sebab biasanya di sini, kalau ketua itu lebih mudah menyampaikan daripada bawah. Itu salah satu power kebijakan. Itu begitu. Nah, makanya seorang dai itu tidak mungkin bisa eksis tanpa 2 sikap ini. Ya, sikap yang reseptif, selektif, digestif, kemudian asimilatif dan transmitif. Nah, kemudian yang kedua daya kekuatan. Kekuatan ada di mana? Ketika kita mengenal diri kita. Kalau kita tidak memahami diri kita, kemampuan kita, ya, keilmuan kita, ya, bahaya kita nanti takutnya over confident gitu kan. Kemudian ada kredibilitas. Kredibilitas kita juga menentukan ini kredibel nggak kita. Jangan pernah seorang seorang ahli ilmu fisika menyampaikan hal di luar kemampuannya dan sebaliknya. Daya tarik ini juga dayanya ya, ada daya tarik dari mulai proses interaksi, pakaian dan sebagainya. Kemudian ada power. Nah, ini poin pertama untuk mentadaburi. Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melakukan dakwah itu kita harus melihat Nabi Musa dan Harun ya, bahwa mereka berdua kompak, dakwahnya terorganisir dan ada logika dakwah di sana itu.
logika dakwah yang jelas. Gitu. Jangan sampai ketika kita dakwah itu kita tidak, mohon maaf, memahami logika dengan jelas. Nah, bisa jadi ketidakcocokan antara materi dengan orang yang menjadi khitab kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, fokus kita ini di ayat ini. Wala taniya fi dzikri. Janganlah kamu berdua lupa pada zikir kepada Allah. Ibnu Katsir kan menjelaskan bahwa ini perintah kepada Nabi Musa untuk tidak berhenti melakukan zikir kepada Allah, bahkan terus-terusan sampai ketika berhadapan langsung dengan Firaun. Kenapa? Karena zikir itu aunan lahum alaihi wa quwwatan lahum wa sultanan katsiran lahu. Ya, wa sultanan katsiran lahu. Ini luar biasa kekuatan zikir ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa? Spiritualitas dai itu aspek lain untuk menggapai keberhasilan dakwah. Artinya apa? Tidak mungkin keberhasilan dakwah itu bisa dicapai ketika dai jauh keterikatannya dengan Tuhan, dengan Allah. Itu. Jadi bahasanya mungkin solehkan dulu diri sendiri. Itu artinya kita harus konsentrasi juga untuk membawa ruhaniyah kita memiliki kekuatan. Salah satu ruhaniyah itu kan terbentuk dengan qiyamul lail. Kan di dalam surat Al-Muzammil ya. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Qaulan thaqila itu didapatkan oleh dai ketika mampu berinteraksi kepada Allah dengan Allah pada sepertiga malam. Dia mengeluhkan urusan-urusan dakwah kepada Allah, dia melakukan syikayatul hal ilallah fi du'a, itu begitu. Jadi aspek lain untuk menggapai keberhasilan dakwah itu adalah kesolehan dai. Di samping ini tentunya ingat bahwa kekuatan di sandu dakwah itu ada pada zikrullah. Jadi kalau di sini bukan berarti mengabaikan metode dakwah ya, tetapi kesolehan dai, ruhaniyah dai itu menentukan keberhasilan dakwah. Gitu. Ya makanya kita bertemu dengan seorang dai yang secara konsep komunikasi sangat sederhana, bahkan tidak menarik gitu ya ceramahnya itu. Tetapi kenapa dia banyak sekali madunya? Ini kenapa? Karena tadi dibangun dengan kekuatan spiritualitas yang tinggi kepada Allah. Ini mudah-mudahan ayat ini juga memberikan sebuah support kepada kita, apalagi pada bulan Ramadan. Dai waktunya untuk kembali ke mihrab-mihrab, untuk zikir, untuk bangun malam, kemudian melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wala taniya fi dzikr. Wala taniya fi dzikri. Jangan lupa terus kamu berdua untuk berzikir kepadaku, mengingatku. Nah, poin yang ketiganya, ternyata menyolehkan diri sendiri itu merupakan kontribusi untuk keberlangsungan dakwah. Jadi tidak mungkin kita bisa menyolehkan masyarakat tanpa kita menyolehkan diri kita sendiri. Ya, nanti takut terkena ayat. Gitu. Itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi menyolehkan diri sendiri ini kontribusi besar kita untuk keberlangsungan dakwah. Ada beberapa indikasi kecerdasan rohani ya. Saya kutip dari pendapat almarhum Bapak Kiai Haji Toto Tasmara. Beliau mengatakan katanya bahwa indikasi secara rohani orang itu cerdas, pertama dia memiliki visi dalam hidupnya. Ya kan? Ini biasanya didapat oleh kita ketika kita mengajak orang itu visinya nggak jelas, gitu kan? Nah, kita pilih visi kita dalam dakwah. Yang kedua, kata Pak Toto itu apa? Merasakan kehadiran Allah. Jadi begitu kita melakukan dakwah, jangan lupa bahwa Allah senantiasa memantau kita. Berarti kita melakukan muraqabah yang kuat di sini. Merasakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muraqabah muqarabah. Jadi kita merasa dipantau dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang merasakan kehadiran Allah. Ini yang memperkuat nanti keikhlasan kita dalam melakukan dakwah. Ya, tentunya dakwah di sini dipahami tidak hanya ceramah ya.
Ini adalah proses menyampaikan pesan-pesan Islam. Kemudian yang ketiga, berzikir dan berdoa. Ini katanya indikasi kecerdasan rohani seseorang. Makanya minimal zikir pagi petang dan berdoa ini jangan pernah ditinggalkan oleh dai. Apalagi pada bulan Ramadan di tengah pandemi ini kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Kemudian kualitas kesabaran. Jadi kecerdasan rohaniyah orang itu dilihat dari kualitas kesabaran. Ya, kalau Syekh Al-Qaradawi kan membagi sabar itu ada 6 ya, ada 6 macam. Nah, salah satu sabar dalam pergaulan. Ya, bagaimana seorang dai sabar dalam menghadapi mad'unya. Bisa jadi mad'unya minta sesuatu dan sesuatunya bisa jadi bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana cara menolak yang baik. Sehingga si mad'u tidak tersinggung terus bersama dakwah. Gitu ya. Kesabaran. Kemudian juga kecenderungan kepada kebaikan. Jadi rohaniah seseorang disebut cerdas manakala dia cenderung kepada kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena dalam proses mendapatkan kebenaran itu milik Allah. Al-haqqu mir rabbi. Maka para cendekiawan itu sering mengatakan kebenaran itu katanya ada 3 perspektif. Ada kebenaran agama, ada kebenaran ilmu pengetahuan, dan ada kebenaran filsafat. Jadi, kecenderungan kepada kebaikan harus dikuatkan oleh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki empati. Ya, empati itu bagaimana kita menempatkan diri kita ya pada tempat orang lain, kemudian berjiwa besar. Ketika ada kritik, kritik itu tidak membahayakan. Kritik itu justru akan membangun kita supaya kuat, gitu kan? Berjiwa besar dan terakhir melayani. Dai itu juga dilihat dari kecerdasan rohanianya itu siap melayani, gitu kan? Siap melayani. Makanya kenapa Raja Saudi disebut Khadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci. Khadimul Ummah barangkali kalau dai itu ya. Nah, bedaan dai-dai sekarang ini dai-dai Zoom gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melayani umat sehingga umat itu bisa dilayani dengan sebaik-baiknya, bukan malah kita yang dilayani umat. Jadi ciri kecerdasan atau indikasi kecerdasan seseorang itu rohaniahnya dilihat dari 8 sisi ini, itu menurut Bapak almarhum Bapak Toto Tasmar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak buku-buku beliau di rumah ya. Dari buku komunikasi dakwah sampai buku yang terbaru beliau di rumah saya ada. Ini luar biasa. Bahasanya sangat luar biasa beliau. Nah, ini penggalan kedua. Masih ada ya Ustaz Kamal ya waktunya ya? Masih Sad, masih. Ya, saya ini karena ragok banyak guru-guru saya. Kemudian penggalan yang ketiga, ya penggalan yang ketiga kita tadabbur ayat ini. Faqula lahu qaulan layyinan. Dan berkatalah kamu hei Musa dan Harun kepada Firaun dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Kenapa? Untuk apa? La'allahu yatadzakkar. Agar Firaun itu ingat, au yakhsha atau takut. Maka dakwah tidak mungkin melalui pendekatan kasar. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Tegas, bukan keras. Itu begitu. Maka dakwah itu tidak boleh dengan kekuatan su'udhan. Harusnya dengan kekuatan husnudhan. Beda dengan ikhtiyat ya gitu. Nah, ini diperintahkan. Nabi Musa menghadapi pemimpin yang zalim untuk apa? Faqula lahu qaulan layyinan. Ya. Qaulan layyinan. Ya. Ini perkataan yang sangat lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Agar Firaun itu ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka perkataan ajakan yang dengan pendekatan-pendekatan yang lembut itu akan membuat orang ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka jangan-jangan istri kita, anak kita takut kepada Allah. Apa tidak takut kepada Allah, tidak ingat kepada Allah itu karena diajak dengan cara kasar. Gitu.
Berarti di sini saya menyimpulkan ada etika komunikasi dan yang kedua ada efektivitas komunikasi. Etika komunikasinya apa? Qaulan layyinan. Nah, kalau sudah ada qaulan layyinan, yatadzakkar, itu efektivitas komunikasi. Au yakhsha, itu efektivitas komunikasi. Maka orang yang menyampaikan pesan dakwah dengan pendekatan etika komunikasi, insya Allah ya pesannya akan efektif. Jadi ada dua pesan di sini. Etika komunikasi itu ya ada 5 ya. Kita singkat rich. Apa saja etika komunikasi itu? Yang pertama, respect. Jadi ketika kita melakukan dakwah itu pakai etika komunikasi. Pertama, respect. Apa itu respect? Sikap dan menghargai setiap individu yang berkomunikasi. Ya, sikap menghargai setiap individu yang berkomunikasi. Mohon maaf. Seorang dai harus mampu dia menghargai orang yang dibawa oleh kita ketika kita melakukan dialog atau komunikasi. Gitu. Ya. Model begini ya, mohon maaf. Saya sering melihat ibu-ibu atau jamaah atau siapa saja ketika mendengar ceramah sambil baca Quran, itu tidak respect gitu, ya. Bahkan harus ditegur tapi dengan cara yang baik tentunya. Jadi seolah-olah ya bukan soleh itu ya, justru tidak soleh menurut saya. Ya, itu kalau saya boleh mengatakan kesombongan spiritual. Itu orang yang baca Quran di tengah-tengah jamaah yang sedang ceramah. Ya, kesombongan spiritual itu. Jadi tidak menghargai, makanya harus respect kita. Kalau dai, ya, tegur dengan cara yang baik. Kedua, manusia itu ingin dihormati dan dianggap penting. Itu respect itu. Jadi begitu kita datang di satu tempat dimanapun, ingat manusia itu ingin dihormati dan ingin dianggap penting, siapapun. Ya, dan kerjasama yang sinergis terbangun dengan sikap menghargai. Nah ini respect, itu etika komunikasi harus respect. Minimal ada tiga hal ketika kita melakukan interaksi dengan mad'u. Kemudian yang kedua, empati. Nah, empati itu apa? Kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Ya, jadi kalau kita mau ceramah, mohon maaf, di tengah-tengah kondisi umat yang susah, jangan menampakkan kekayaan kita walaupun kita orang kaya. Jadi kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Itu empati. Ini etika komunikasi. Nah, yang kedua, sikap empati itu dengan apa? Satu, mendengarkan, mengerti, menatap, membangun keterbukaan, kepercayaan. Jadi dengarkan, empati. Karena orang pengen didengarkan. Dia mengerti, menatap. Tentunya menatap ini beda dengan menatap lawan jenis ya. Ini tolong dibedakan nantinya. Karena dalam undang-undang kehidupan kita ada lain. Kemudian membangun keterbukaan dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, empati itu apa? Pesan akan mudah tersampai dengan sikap empati yang kuat. Jadi kalau seorang dai memiliki etika empati kepada mad'u, maka itu akan disampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, audible. Ya, audible itu apa? Pesan yang disampaikan dapat didengarkan dengan baik. Nah, agar dapat didengarkan dengan baik, pertama, bicara yang jelas, bahasa yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan pemahaman peserta komunikasi yang diajak dialog oleh kita yang hadir. Itu audible. Kemudian yang keempat, clarity. Apa itu? Pesan harus jelas, tidak menimbulkan multi interpretasi. Pesan disampaikan dalam kerangka keterbukaan dan transparansi, tidak ditutupi sehingga menimbulkan trust. Nah, ini. Dan kemudian yang terakhir itu humble, tawadu ya, kalau bahasa kitanya rendah hati. Jadi komunikasi yang disampaikan dengan sikap yang rendah hati. Inti dari sikap rendah hati adalah melayani, sikap menghargai, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, memaafkan, berani mengakui kesalahan, pengendalian diri yang hebat, dan penuh kelembutan. Nah inilah 5 etika komunikasi yang sangat
termasyhur di kalangan para peminat komunikasi. Nah, di dalam teori tadi, dalam tadabbur kita terhadap ayat ini, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dan Nabi Harun juga untuk berkata qaulan layyinan. Ini etika komunikasi. Dan ada efektivitas komunikasi. Kalau kita melakukan dakwah dengan etika komunikasi, etika dakwah, maka komunikasi kita akan efektif. Ya, tadi. Nah, ciri efektivitas komunikasi itu dilihat ini. Nah, pertama, ukurannya apa? Satu, pemahaman. Jadi ketika menyampaikan pesan ini sampai menimbulkan pemahaman, berarti efektif. Gitu. Sehebat apapun kita mengajak orang, kalau orang itu nggak paham, berarti nggak efektif. Gitu. Yang kedua apa? Kesenangan. Ketika kita melakukan komunikasi, melahirkan kesenangan. Kemudian selanjutnya apa? Mempengaruhi sikap. Itu efektivitas komunikasi ukurannya. Kemudian memperbaiki hubungan, dan terakhir tindakan. Ada tindakan nyata dari orang-orang yang didakwahi oleh kita. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira nanti ada dialog, mungkin ada elaborasi dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Ustadz Irfan akan khusus bicara bagaimana metode fraksis ya, untuk menerjemahkan Al-Quran. Mungkin tadabburnya itu saja. Demikian Ustadz Kamal dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan.